Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dear mahasiswa nan berbahagia semuanya, dalam mata kuliah riset operasi berjumpa kembali pada materi inisiasi yang ketiga bersama saya Sri Yusriani atau Miss Sarah. Di dalam bahan ajar e-learning, rekan-rekan mahasiswa dapat menemukan PDF mengenai informasi topik kita kali ini beserta latihan-latihan soal dan juga ada soal untuk tugas 1 pada perkuliahan semester ini. Presentasi pada PPT akan saya jelaskan secara ringkas singkat, khususnya mengenai linear programming, ya, pemrograman linear dengan metode grafik. Ya, sederhananya rekan-rekan mahasiswa dapat terbantu memahami isi dari presentasi yang disampaikan pada e-learning bahan ajar. LP ya, tentang apa itu linear programming, yang merupakan teknik matematika yang digunakan untuk mengoptimalkan satu tujuan seperti memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan cost, ya, biaya, dengan mempertimbangkan beberapa kendala yang ada. Dalam LP, kita menggunakan persamaan linear untuk mencari solusi terbaik. Kemudian dalam PPT juga dibahas tentang komponen LP. Jadi fungsi tujuannya, persamaan yang ingin kita optimalkan itu bagaimana, apakah untuk mendapatkan laba maksimal, ataukah untuk minimalkan biaya. Dalam contoh-contoh yang ada, itu harus ingat tujuan. Tujuannya itu apakah memaksimalkan laba dari dua produk yang berbeda, misalnya. Kemudian kendala fungsional dibahas di sana. Kendala itu tentu saja merupakan batasan atau kondisi yang harus dipenuhi. Misalnya ketika kapasitas bahan baku yang tersedia, bagaimana kemudian setiap unit produk membutuhkan sejumlah bahan baku tertentu dan total penggunaan bahan baku tidak boleh melebihi jumlah yang tersedia. Kemudian ada kendala non-negatif, artinya jumlah produksi tidak bisa negatif. Ini berarti kita tidak bisa memproduksi kurang dari 0 unit. Langkah-langkah linear programming dengan metode grafik. Silakan dibaca, dipahami, terutama mengerjakan latihan soal supaya lebih mendalami materi ini. Langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah LP dengan metode grafik. Yang pertama tadi saya ulangi, yaitu membuat fungsi tujuan. Ya, jadi misalnya itu ada contoh soal, silakan dibuka. Jika produk pertama menyumbang laba Rp3 per unit. Kemudian produk kedua Rp4 per unitnya. Kemudian fungsi tujuannya berarti kita maksimumkan Z. Z sama dengan 3x1 tambah 4x2. Yang mana x1 itu adalah jumlah produk pertama dan x2 adalah jumlah produk kedua. Kemudian menyusun kendala. Dalam contoh ini kita memiliki dua kendala bahan baku. Misalnya bahan baku untuk produksi A. Kita gunakan 2x1 ditambah x2 kurang dan sama dengan 6.000. Kemudian bahan baku B. 2x1 tambah 3x2 kurang dari dan sama dengan 9.000. Ini menunjukkan bahwa total bahan baku yang digunakan tidak boleh melebihi batas yang tersedia. Menggambarkan kendala di grafik ya, step selanjutnya. Jadi ketika menggambarkan kendala di grafik, kita menggambar garis untuk setiap kendala di bidang koordinat sumbu X, X1 dan kemudian X2. Setiap titik pada grafik menunjukkan kombinasi produksi X1 dan X2 yang memenuhi kendala tersebut. Kemudian menentukan daerah visible, yaitu area pada grafik yang memenuhi semua kendala. Titik-titik dalam daerah ini adalah solusi yang mungkin. Selanjutnya mencari titik optimal. Titik di mana nilai fungsi tujuan atau laba paling besar atau biaya paling kecil. Biasanya ditemukan di sudut-sudut daerah visible. Baiklah, itu tadi secara teoretikal. Kita bisa memahaminya dengan langsung mengerjakan soal-soal yang ada pada latihan. Silakan dikirimkan ke email saya untuk membahas kuis atau soal latihan apabila diperlukan. Jadi salah satunya tuh kalau melihat PPT, contoh soalnya ketika PT Kembang Aru menghasilkan dua jenis produk dengan keterbatasan bahan baku A dan B, gitu ya. Jadi produk satunya membutuhkan 2 kg bahan baku A dan 2 kg bahan baku B. Produk 2 membutuhkan 1 kg bahan baku A dan 3 kg bahan baku B. Jadi jumlah bahan baku A yang tersedia adalah 6.000 kg dan bahan baku B adalah 9.000 kg. Maka fungsi tujuan kita adalah memaksimalkan laba dengan laba per unitnya. Di situ produk 1 Rp3, produk 2 Rp4. Jadi silakan menggunakan program linear ini, linear programming,
untuk menentukan berapa jumlah produk pertama dan kedua yang perlu diproduksi untuk mendapatkan laba maksimal dengan mempertimbangkan kendala bahan baku yang tersedia. Baiklah rekan-rekan berbahagia, untuk benar-benar memahami konsep linear programming, penting bagi kita semua untuk mengerjakan soal latihan, kuis, dan tes formatif yang ada pada bahan ajar. Untuk memperdalamnya lagi, gali informasinya dengan menganalisis artikel tentang linear programming, sehingga kita menemukan variasi dari implementasi yang digunakan oleh ragam organisasi dalam menerapkan linear programming ini. Ini akan membantu rekan-rekan memahami langkah dalam menyelesaikan masalah optimasi dan mengasah keterampilan tentu saja dalam menggambarkan kendala serta menentukan solusi terbaik. Linear programming adalah alat yang sangat penting dalam pengambilan keputusan bisnis, terutama untuk alokasi sumber daya non-efisien. Baiklah, selamat melanjutkan belajar, meneruskan diskusi, tetaplah aktif dan semangat, dan jaga stamina, jaga kesehatan kita semua, saling berdoa ya. Stay healthy, stay happy, dan ingat senantiasa, you are awesome, everyone is awesome. Pesan dari Petiro 2020, you'll never study alone. Dan happy learning, happy working, and happy researching. Semoga berkenan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.